Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, supaya rohnya memimpin kita untuk mengerti memahami firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan dan kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan hidup kami, sehingga roh-Mu berkuasa atas diri kami, sehingga dengan leluasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk memberikan terang yang dari Tuhan dalam memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22, demikian dikatakan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Yesus sudah memerdekakan kita oleh karena anugerah dan kasih-Nya. Kemerdekaan itu menuntun kita sepenuhnya mengalami kepenuhan roh, dan kita mampu menyerahkan seutuhnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan bebas melakukan dosa atau dikendalikan oleh daging lagi, tetapi sudah dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Keduanya ini sangat kontras. Yang dikendalikan oleh daging sifatnya merusak. Sebaliknya yang dipimpin oleh roh akan membuahkan sifat ilahi. Karena ia menyerahkan hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Ia akan takluk pada kepemimpinan Roh Kudus. Maka ia akan mengalami sebuah perubahan radikal dan menghasilkan buah roh yang sepenuhnya berasal dari Roh Kudus. Dengan hidup dikuasai oleh roh, hidup akan semakin rukun, harmonis dengan sesama, serasi satu dengan yang lain, merasa damai dengan diri sendiri, dapat hidup mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dia hidup di dalam sukacita, sehingga bisa bergaul dengan teman-teman serta bahagia di dalam Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita damai sejahtera dengan Allah dan hati nurani kita, serta menyukai perdamaian. Hidupnya penuh dengan kesabaran yang akan menunda kemarahan-kemarahan. Sikap yang suka bermurah hati, terutama kepada orang-orang yang lebih rendah darinya. Dan hidupnya selalu sopan, baik, tenang ketika ada sikap buruk atau yang salah datang kepada dia dari orang lain. Selalu baik dan menderma kepada semua orang, dan setiap kesempatan memiliki kesetiaan, ketaatan, keadilan, jujur kepada orang lain. Hidup dalam kelemah lembutan yang digunakan untuk menguasai perasaannya, sehingga tidak terhasut oleh apapun. Hidup tenang dalam segala keadaan, mampu menguasai diri, tidak tergoda akan kenikmatan-kenikmatan hidup dunia, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Ketika hidup dalam roh, maka semua ini akan didapati dalam hidupnya. Oleh karena itu, berilah ruang di dalam hati dan seluruh kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki kehidupan yang indah. Di tengah-tengah situasi COVID pada saat ini, kita tetap hidup di dalam buah-buah roh yang memiliki pengharapan dalam kehidupannya, sehingga hidup kita berbuah di dalam kebaikan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu Bapa, sehingga di dalam setiap kehidupan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus,
dan Roh Kudus memberikan kami kehidupan yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.